Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar di mata pelajaran PJOK. Nah, untuk hari ini seperti yang saya bilang atau seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, bahwasanya hari ini kita masuk ke materi pergaulan sehat ataupun pergaulan bebas. Nah, pergaulan sehat. Apa yang dimaksud dengan pergaulan? Pergaulan adalah asal kata dari kata gaul. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hidup berteman atau hidup bersahabat. Nah, pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sehat? Nah, sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya, atau bebas dari sakit ya. Nah, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu pergaulan dan apa itu sehat. Sekarang kita lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan pergaulan sehat, anak-anak. Nah, pergaulan sehat dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Nah, kita lanjut. Apa yang dimaksud pergaulan tidak sehat? Berarti ini adalah pergaulan bebas. Nah, pergaulan tidak sehat disebut juga pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas adalah proses bergaul dengan orang lain dan terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulannya ya. Nah, arti kata bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun di media massa ya anak-anak. Nah, dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya yang tadi saya bilang proses bergaul dan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Kita bahas pergaulan bebas ya. Penyebab pergaulan bebas. Adapun beberapa penyebab utama yang dapat membuat kita masuk dalam ranah pergaulan bebas ialah yang pertama, kurang pemahaman terhadap agama dan iman, selanjutnya perubahan zaman, selanjutnya kesenjangan, dan kurang kontrol. Nah, berapa besar pengaruh dari 4 penyebab tersebut? Silahkan perhatikan tabel di bawah ini ya anak-anak. Yang pertama, kurang kontrol mencapai 70%. Nah, kurang kontrol ini adalah berkurangnya kontrol terhadap remaja, biasanya dapat menjadi lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Jadi lepas kontrol ini atau kurang kontrol ini biasanya terjadi pada umumnya kepada anak-anak yang berusia remaja ya. Nah, kenapa? Karena remaja menganggap bahwa masalah pergaulan
adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu telah terjadi, segala sesuatunya sudah terlambat. Selanjutnya, perubahan zaman mempengaruhi mencapai 80% ya anak-anak. Nah, sering dengan perkembangan zaman ini, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi ya anak-anak. Nah, remaja juga lagi-lagi remaja yang dipersangkutkan. Nah, remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita ya anak-anak, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Selanjutnya, kesenjangan mempengaruhi sampai 60%. Nah, apa itu kesenjangan? Ada dua ya, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pendapat antara orang tua dan kalian atau remaja. Nah, kesenjangan ekonomi mencakup pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang remaja terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Jadi sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. Nah, akibatnya tidak jarang yang menempuh jalan tidak baik guna memenuhi kebutuhan mewahnya. Untuk kesenjangan pendapat antara orang tua dan remaja, sebagian remaja Indonesia masih banyak yang memiliki pandangan bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. Nah, remaja cenderung meninggalkan orang tua dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Selanjutnya, kurangnya pemahaman agama dan iman. Ini pengaruhnya mencapai 90% ya anak-anak. Nah, apabila agama dan keimanan merupakan landasan hidup seseorang, setiap individu, tanpa agama hidup mereka akan kacau, karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Nah, agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, pada remaja yang ikut ke dalam pergaulan tidak sehat ini, biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi anak-anak, untuk terhindar dari pergaulan bebas, perbanyaklah pemahaman agama dan kuatkan iman kalian. Tanda-tanda bahwasanya kalian termaksud pergaulan sehat atau kalian masuk di ranah pergaulan bebas. Oke, langsung saja. Yang pertama, tanda-tanda pergaulan sehat. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, senantiasa memiliki perasaan baik. Jadi yang punya sering berpikiran buruk kepada orang lain itu termasuk pergaulan bebas ya. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, jauh dari rasa iri dan dengki. Selanjutnya, memiliki sifat malu. Malu ada tempatnya ya. Kalau ada teman-teman kalian yang malunya tidak tahu batasan, itu termasuk pergaulan bebas. Selanjutnya, berusaha menepati janji. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak menepati janji atau yang sering tidak menepati janji, hati-hati ya. Selanjutnya, sopan dalam bertutur kata, selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu. Jadi barang siapa yang kalau ketemu temannya tidak mengucap salam, hati-hati ya. Nah, selanjutnya, selalu ingat pada kebaikan, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah seperti sakit, orang tuanya meninggal, masih banyak lagi ya anak-anak. Selanjutnya, membantu teman yang kesusahan. Nah, jadi kalau ada teman yang kesusahan, kalian kumpul uang. Ini sudah terjadi di Yayasan SMA Al-Azhar. Selanjutnya, memberi nasihat baik, tidak membicarakan aib teman atau saudara.
Selanjutnya, tanda-tanda pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas ya anak-anak. Pertama, suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik. Ini termasuk orang yang boros. Selanjutnya, sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan yang keji. Jadi dia ingin mencapai sesuatu dengan jalan yang salah. Selanjutnya, munafik. Selanjutnya, rasa ingin mencoba dan merasakan. Selanjutnya, perubahan emosi. Nah, ini biasa terjadi di usia remaja ya, karena emosinya biasanya kurang kontrol. Kayak tadi penyebabnya termasuk kurang kontrol. Yang keenam, perubahan pikiran. Ini diakibatkan apabila pemahaman agama dengan iman kalian kurang kuat. Jadi biasanya pikiran kalian juga kurang kuat, kadang berubah-ubah. Selanjutnya, perubahan lingkungan pergaulan. Jadi harus pintar-pintar pilih pergaulan ya. Selanjutnya, perubahan tanggung jawab. Nah, ini juga bisa mempengaruhi. Selanjutnya, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar. Selanjutnya, emosional. Selalu ingin melawan rasa malas. Perubahan dalam keinginan ini ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal, termasuk sering mau dilihat. Selain jenisnya ria juga ya. Oke, kita itu adalah silakan berikan tanggapan di dalam grup apabila masih ada tanggapan yang belum tersebutkan. Mungkin dari anak-anak sekalian ada memberikan tambahan, silakan selesai nonton video ini silakan sampaikan kepada Sir di dalam grup supaya Sir dan teman-teman kalian yang lain bisa mendapatkan tambahan ilmu. Nah, dampak pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas. Nah, terjadinya pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Pengaruh tersebut antara lain, yang pertama, pergaulan bebas atau pergaulan tidak sehat pastinya ya dampaknya. Yang kedua, ketergantungan obat seperti obat-obatan yang dikonsumsi secara berlebihan. Itu biasanya tidak baik, contohnya kayak antimo, tolak angin, masih banyak lagi ya. Apabila dikonsumsi secara berlebihan itu efeknya tidak baik, bisa mengakibatkan ketergantungan, menurunnya kesehatan. Nah, biasanya orang yang memakai obat-obatan atau termasuk dalam ranah pergaulan bebas seperti keluar malam, mabuk-mabukan, itu bisa menurunkan kesehatan kita. Badan kita terlihat kurus seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, meningkatkan kriminalitas. Selanjutnya, meregangkan hubungan keluarga. Nah, ini sudah pasti ya, apabila kalian masuk dalam pergaulan bebas, pastinya kalian dalam bertutur kata kepada orang tua orang baik, kalian sering membantah, itu bisa jadikan kalian kurang hubungan kalian dengan keluarga itu kurang ya. Yang keenam, menyebarkan penyakit. Nah, apabila kita sering keluar malam, mabuk-mabukan, minum alkohol, ketergantungan obat-obatan, pastinya kita terserang penyakit-penyakit ya. Entah itu penyakit dari sifat kalian atau penyakit dari dalam diri kalian. Menurunnya prestasi, ini pasti akan, misalnya kalian kalau masuk dalam ranah ini, kalian sering begadang, sering memanfaatkan waktu yang tidak ada gunanya atau sia-sia, itu mengakibatkan kalian menurun, kurangnya prestasi di sekolah atau di mana ya,
di lingkungan kalian. Nah, bagaimana cara pencegahannya anak-anak? Yang pertama, pencegahan untuk pergaulan bebas, menumbuhkan kesadaran dan bahaya akan pergaulan bebas. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan bebas? Remaja perlu diberikan pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberikan pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Tadi kita sudah membahas mengenai apa saja yang bisa kita alami apabila kita masuk di ranah pergaulan bebas ya. Selanjutnya, apabila kita diarahkan untuk pembentukan jati diri yang utama adalah lingkungan kalian. Nah, lingkungan yang sehat akan melahirkan remaja yang sehat pula. Tetapi sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan membentuk pribadi remaja yang kurang sehat. Lingkungan yang kurang baik juga bisa menjerumuskan remaja kepada pergaulan bebas. Manfaatkan usia remaja kalian dengan baik. Nah, biasanya remaja kalau sudah masuk dalam lingkungan yang salah akan sulit sekali untuk kembali ke dalam lingkungan yang baik. Karena usia anak remaja memiliki jiwa dan pikiran yang masih labil. Nah, untuk itu peran orang tua dan lingkungan terdekat sangat diperlukan dalam menciptakan remaja yang baik. Jadi perbanyak atau sering-sering sharing kepada orang tua kalian. Jangan menjaga jarak kepada orang tua kalian. Hanya hal-hal seperti minta uang, seperti mau makan atau apalah itu. Biasanya ada anak seperti itu yang membatasi diri kepada orang tua kalian. Padahal itu kesempatan kalian untuk membantu jati diri kalian dengan banyak-banyak sharing kepada orang tua kalian. Nah, saya berikan tambahan bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan agar remaja mempunyai pergaulan yang sehat dan baik. Pertama, ini menyangkut dengan yang tadi ya, mempengaruhi pergaulan sehat atau apa tadi itu kontrol emosi kalian. Nah, ini serta yang pertama membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Jadi, sekali lagi, perbanyak pengetahuan agama, kuatkan iman kalian. Selanjutnya, di saat akan keluar rumah, biasakan untuk meminta izin dan jelaskan tujuan kepergian dan dengan siapa perginya. Ulang jam agar orang tua kalian tahu. Tapi ingat, ini harus disampaikan dengan secara jujur. Dan selanjutnya, apabila kalian tidak ada kegiatan, salurkanlah bakat kalian dan minat dalam hal-hal yang positif. Ingat yang positif ya. Dan selanjutnya, berikan di diri kalian bahwasanya yakinlah bahwa aturan yang diberikan orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang kalian, tetapi untuk kebaikan masa depan kalian. Dan selanjutnya yang saya sampaikan atau sarankan, biasakan bicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah kalian alami. Jadikan orang tua atau guru sebagai tempat mencurahkan isi hati kalian supaya apa yang menjadi problem kalian bisa dipecahkan masalahnya ya anak-anak. Oke, mungkin cuman itu untuk materi pergaulan tidak sehat, pergaulan sehat untuk hari ini anak-anak. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA grup, kita bahas bersama supaya kita bisa menambah ilmu kita baik dari Sir maupun dari teman-teman kalian. Kita sharing-sharing mengenai pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.